Dulunya, tato itu kebanggaan, ekspresi diri, pengingat momen hidup yang berkesan. Tapi semakin lama, hati mulai gelisah. Banyak yang menyesal telah merajah tubuhnya, seperti Cinta Penelope. Perlahan tinggalkan masa lalu dan kembali ke jalan Allah. Stigma tetap ada, tapi kecintaan pada Allah lebih kuat dari segalanya. Hijrah itu perjalanan, dan tobat adalah awal kebaikan. Kalau seandainya memang aku gak dimasukin surga gara-gara tato aku, ini udah surga buat aku, ngerasa ketenangan batin aku. Ini surga dunia aku paling berat. Kalau misalnya Allah mengambil nyawa aku secepat ini, aku cuma bilang, ya Allah jangan sekarang. Aku lagi menikmati jatuh cinta sama Allah, kasmaran. Begitu juga Gary Iskak. Dulu hidup bebas, kini sudah hijrah dan tobat. Kalau ini buat almarhum bapak saya. Ini ada foto bapak saya waktu kecil. Iya, sengaja waktu itu. Cuma nggak mikir aja, nggak boleh sebenarnya. Ya gaya-gayaan lah. Dulu nggak bisa seperti membalikan tangan. Itu kan hijrahnya udah, lu harus ninggalin dunia benar-benar Allah aja. Nah, saya pelan-pelan gitu. Kalau masalah tato, kita kan setelah tobat sama Allah, ya kan. Di situ juga dibilang kalau kita setelah tobat, insya Allah akan diampuni semua dosa-dosa kita mulai dari awal lagi. Pejuang Langit bukan hanya yang punya tato, yang profesinya merajah tubuh saja, sekarang memilih jalan sebagai penghapus tato gratis. Dari sudut kota Bandung, Jawa Barat, Ola hadirkan sedekah tak biasa, hapus tato tanpa bayar. Bantu mereka yang ingin melepaskan luka masa lalu, bukan cuma di kulit, tapi juga di hati. Masya Allah, Pejuang Langit, sosok ini nama lengkapnya Ola Manelo. Sejak remaja sudah jatuh cinta dengan dunia seni gambar, khususnya tato. Tapi hidayah datang. Tahun lalu ia memulai hijrah. Ola kini kejar keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbekal ilmu dan peralatan tato yang lengkap. Dulunya untuk merajah, kini untuk membantu menghapus. Ia beramal dengan sedekah hapus tato untuk saudara-saudara yang hijrah dan taubat. Masya Allah, Pejuang Langit. Yang namanya hapus tato ya, kalau saya nggak salah, itu kan mahal banget biayanya. Tapi ini Cik Ola ini ngadain secara gratis loh buat orang-orang yang datang ke sini, Masya Allah. Cik Ola, punten. Siap. Nih, lagi ngapain nih sekarang? Oh, lagi adain acara laser tato gratis buat para anak-anak jalanan dan yang pada mau hijrah. Masya Allah. Kalau teteh namanya tadi siapa teh? Saya Anita. Teh Anita. Iya. Nah, sebenarnya alasan utama teteh ngapus tato yang udah dibikin tuh apa sih teh? Ya satu sih kan keluarga, terus kan kedua pengen bersihin aja gitu, pengen apa salahnya kan berubah jadi lebih baik. Aksi hapus tato Ola dengan metode laser, berkolaborasi dengan Ponpes At-Tamur. Gak pernah sepi peminat. Ini bukan cuma program sosial, tapi ladang amal yang subur, insya Allah. Makanya diadakan rutin setiap bulan. Puluhan orang datang, banyak yang bawa luka, lalu pulang dengan harapan. Jangan salah ya Pejuang Langit, hapus tato dengan laser itu bukan murah. Harganya bisa puluhan sampai ratusan ribu per sentimeter. Tapi di sini semuanya gratis, lillahi ta'ala. Semua orang yang datang ke sini bisa ya dihapus tatonya gratis? Gratis. Termasuk sama salep-salepnya tadi? Iya, kita kasih obat, anestesi, antibiotik gitu. Semuanya. Masya Allah. Tapi nggak takut rugi atau gimana gitu loh? Ah, enggak lah. Kan Allah kasih rezeki masing-masing ya. Kita baik. masih bisa bekerja, masih banyak pekerjaan gitu. Alhamdulillah. Berarti ini tim-tim yang selalu diajakin ya? Iya, ini santri-santri adik-adik ini semua nih luar biasa. Pejuang Langit, berdasarkan penuturan Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Nabi SAW melaknat orang yang mentato dan yang meminta diberi tato. Karena itu,
Kewajiban orang yang memiliki tato di tubuhnya, dia harus bertaubat kepada Allah, memohon ampunan, dan menyesali perbuatannya. Kemudian, berusaha menghilangkan tato selama tidak memberatkan dirinya. Akan tetapi, jika tidak mungkin dihilangkan kecuali harus dilukai, maka tidak perlu dilukai, dan tidak ada dosa setelah bertaubat. Pejuang Langit, jasa untuk menghapus tato memang mahal. Bukan cuma karena alat mesinnya saja, tapi juga butuh jam terbang dan keterampilan khusus. Belum lagi resiko terpapar radiasi dalam setiap prosesnya. Semua ia kesampingkan demi pengabdiannya untuk agama Allah. Kang, punten Kang, sakit nggak sih Kang? Sakit. Wah, nah saya tuh pengen tahu kenapa sih Akang tuh memutuskan untuk menghapus tato ini Kang? Yang pertama takut diikutin sama anak. Oh, oke. Karena keduanya anaknya cowok semua. Baik. Berarti ini kalau boleh tahu nih tatonya dibikin udah lama atau baru nih? 15 tahun yang lalu. Wah, 15 tahun yang lalu. Nah, kalau 15 tahun gitu masih tetap bisa hilang? Cak? Bisa. Oke. Baik. Ada klien kita juga ya, pasien yang usianya sekitar 57 ya, masih bisa dihilangin. Oke. Jadi nggak ada kata terlambat buat ngapus ya? Iya. Cak, ya? Saat ini, Ola juga sedang gencar mengadakan pelatihan khusus jasa hapus tato gratis, agar ia bisa menolong lebih banyak orang yang akan berhijrah. Masya Allah. Ya, mungkin bagi sebagian orang, impiannya terlihat terlalu besar. Lagi pula, Ola baru setahun menjadi muslimah. Apa ia yakin? Allah Maha melihat ketulusan hati yang ingin kembali. Gini ya? Oh gitu. Gini ya? Allah. Belasan tahun Ola mengembara mencari iman, menyusuri berbagai ajaran, namun hatinya tetap kosong. Tersesat dalam nikmat dunia, hilang arah, hingga sempat bertanya, benarkah Tuhan itu ada? Tapi Masya Allah, semua kegundahan itu terjawab saat ia membaca Al-Quran. Di situ ia temukan cahaya, jawaban atas kesepian yang selama ini ia simpan. Iya, karena yang saya baca, itu kan saya senang baca nih. Ya. Yang saya baca di Al-Quran itu semuanya ada di situ. Dan hampir 80% mungkin ya sekarang, 80% itu sudah terjadi, 20% belum kan. Karena kita kan belum mengalaminya. Tapi saya yakin itu pasti ada. Wah, Gitu. Alhamdulillah nih, pejuang lihat Cok Ola ternyata mendapatkan hidayah. Ya, Cok, saya menjemput. menjemput. Saya menjemput. Wah, ini lebih keren nih, Ya, ternyata menjemput menjemput hidayah. Alhamdulillah. Nah, Ya. penonton kan belum tahu nih Pejuang Ya, Langit. ya. Jadi sekarang udah menjadi mu'alaf udah berapa lama? Tahun. Pejuang Langit, semua itu terjadi setelah Allah pertemukan ia dengan orang-orang soleh yang mengenalkan Islam dan Al-Quran lebih dekat. Al-Quran pun menjadi jalan hidayahnya saat Ola mulai membaca makna ayat demi ayat tentang peristiwa masa lalu dan janji-janji masa depan. Hatinya tunduk pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru saya pernah bilang, Al-Quran bukan sekedar kitab hukum, tapi juga kabar masa depan yang Allah Azza wa Jalla janjikan untuk hamba-hambanya yang mencari. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran ini mengabarkan tentang apa yang telah terjadi sebelum kalian, kabar tentang apa yang akan terjadi setelah kalian, dan sebagai penjelasan hukum di antara kalian. Pada saat itu tidak ada yang mengajak Ola untuk masuk itu kan, karena orang tua sudah meninggal ya, ibu sudah meninggal karena ibu kan sama non muslim juga. Baik. Ketika ibu meninggal bingung gitu mau masuk mana nih gitu. Sedangkan saudara-saudara Ola kan muslim, tapi nggak pernah ngajak gitu, nggak pernah ngajak ayo masuk muslim, nggak ada. Kita sih orangnya saling menghargai lah ya. Kalau mau masuk muslim harus dengan hati gitu. Baik, bukan karena paksaan Bukan tadi. karena paksaan. Masya Kan Allah. gitu. Dahsyatnya Islam itu di situ. Tidak pernah memaksakan orang ya. Pejuang Langit, Ola tidak dibesarkan di lingkungan agamis. Tapi hidayah itu milik Allah. Dia bebas memilih siapa saja yang dikehendakinya. Tanpa bimbingan ulama, tanpa sorot lentera pesantren, Ola menemukan cahaya itu sendiri. Tahun 2024, 2 kalimat syahadat ia ucapkan.
Bersama itu, ia mulai menutup auratnya dengan hijab. Allahu Akbar. Perlahan, Ola menyebut rezeki dari jalan yang lebih dekat dengan Sang Khalik. Bukan meninggalkan seninya, tapi mengarahkannya untuk tujuan yang lebih mulia. Masya Allah pejuang langit. Jadi ini dia nih, jilbab yang digambar oleh Co Ola dengan seni tato ya, Co ya? Iya. Wow, ini unik nih, Co Ola. Saya baru pertama kali lihat. Berarti setiap orang kalau beli satu ini, orang nggak akan punya yang sama ya? Nggak punya, karena kita desain sendiri. Gitu. Oke. Ini desainnya dari tato. Pejuang Langit, keahlian menggambar yang dulu ia salurkan dengan menghias dan merajah tubuh, kini Ola aplikasikan di atas hijab, kain penutup aurat yang kini ia cintai. Bagi Ola, seni ini bukan hanya menjadi sumber rezeki yang Allah titipkan, tapi juga jalan dakwah agar para muslimah makin mencintai hijab dan makin semangat menutup aurat. Masya Allah. Untuk satu hijabnya ini harganya berapa sih? 50.000. Masya Allah, cuma 50.000. Ini karya luar biasa loh, yang dibikinnya nggak mudah, ya kan ya? Iya. Dan cuma 50.000. Wah, 50.000 aja. bisa nih. Pejuang Langit kalau tertarik bisa langsung nanti hubungi Co Ola ya. Wah, ini untuk seorang mu'alaf yang baru, Co Ola ini bagus banget loh. Enggak, masih belajar lah dari seniman di sini. Ada namanya Pak Seno. Oh, gitu. Ngajarin juga. Oh, baik. Waktu pertama saya belajar ngaji itu nggak hanya di pesantren, tapi dimanapun ya. Ternyata di seniman pun, di sini di SOS pun bisa. Dimanapun kita bisa belajar ngaji. Gitu. Baik. Ternyata alhamdulillah kita di lingkungan yang sehat ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya kepingin tahu nih, Co Ola. Sejak Co Ola menjadi mu'alaf, keberkahan apa saja yang udah dapetin sama Co Ola nih? Banyak sekali ya, tentunya tenang ya. Nyaman, tenang gitu, udah punya rumah, nggak ada gelisah, nggak ada apa. Kalau dulu kan masih gelisah, apa segala macam, pasti ada lah. Para pejuang langit, kini tidak ada lagi yang diimpikan Ola, kecuali hidup mulia di bawah naungan Islam. Ia sadar, langkahnya masih baru, amalnya masih sedikit, tapi ia berharap, semoga Allah meneguhkan imannya dan memudahkan setiap jalan untuk beramal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memeluk Islam lalu bagus Islamnya, maka Allah akan mencatat semua kebaikan yang dahulu ia lakukan sebelum Islam dan menghapus semua keburukannya. Pejuang Langit, kalau tadi sedekah hapus tato, sekarang ada sedekah yang gak kalah hebat. Di Bandung, Jawa Barat, ada pedagang cilok yang rutin bersedekah 1.000 cilok setiap hari. Kini dagangan cilok Bu Siti dari hanya 2 gerobak, kini menjadi puluhan gerobak. Masya Allah. Bahkan omsetnya sekarang mencapai belasan juta rupiah setiap bulannya. Assalamualaikum Bu Siti, Pak Eli. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Anaf dari Jalur Langit. Ya, Pak, apa kabar Siti. Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Wah, ini udah siap-siap nih, udah pada mau keliling ya? Iya. Alhamdulillah pejuang langit, sekitar 20 karyawan dan gerobak kini sudah siap untuk berdagang keliling kota Bandung. Nah, khusus yang saya akan bantu dorong ini adalah gerobak yang akan Bu Siti dan Pak Elin sedekahkan. Saya tuh pas tahu beritanya Bu, kalau Ibu itu sedekah 1.000 cilok katanya sehari. Iya, Itu alhamdulillah. beneran tuh? Iya, alhamdulillah. Kita belajar. Belajar sedekah? Belajar berbagi. Oh, Masya Allah. Nah, emang ini tuh kenapa Bu? Yang membuat Ibu itu pengen sedekah 1.000 cilok sehari itu kenapa? Ya, karena kita latar belakangnya bukan dari orang yang berada ya. Oke. Kita dari orang yang sederhana. Kita juga tahu rasanya susah itu seperti apa. Baik. Oh, jadi memang gitu ya. Kalau sedekah itu nggak perlu nunggu jadi orang kaya dulu Bu ya? Nah, itu. Ya, Pak ya? Nggak perlu harus materi juga kan. Iya. Masya Allah pejuang langit, orang punya duit lalu bersedekah itu udah biasa dan memang mestinya begitu. Tapi sedekahnya Bu Siti dilakukan justru ketika dalam keadaan susah. Ini bukan sedekah biasa. Nabi SAW pernah ditanya,
sedekah seperti apa yang paling utama? Jawab Rasul, sedekah dari orang yang serba kekurangan. Guru saya pernah menjelaskan maksud hadis Nabi ini, bahwa pahala sedekah dalam kesulitan dan terdesak lebih besar daripada sedekah saat dalam kondisi lapang dan mudah. Nah, pejuang langit, kalau ngelihat apa yang dicapai Bu Siti saat ini, ternyata memang bukan tanpa dasar. Aku pernah mendengar seorang penceramah menyebut nama Ibnu Qayyim. Katanya, sedekah di waktu sulit itu bisa menjadi pembuka pintu-pintu kemudahan. Masya Allah. Pejuang langit, proses membungkus 1000 cilok sudah mulai dilakukan. Bu Siti, Pak Elin, serta relawan masjid sibuk untuk mengepak 1000 cilok menjadi 300 porsi. Masya Allah. Saya semakin yakin dengan keutamaan berbagi, bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, melainkan menambah keberkahan. Bahkan, dalam sebuah hadis mengatakan sedekah hasil dari usaha merupakan investasi amal abadi. Masya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang memberikan sedekah dari hasil jualannya atau hartanya, maka sedekah itu akan terus mengalir meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia.